Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini malam nuzulul Quran. Jadi, malam 17 itu muktamad para ulama sepakat itu adalah malam turunnya Al-Quran. Walaupun banyak kaul-kaul yang mengatakan berbeda-beda mengenai turunnya Al-Quran itu. Ada yang mengatakan ya di malam ganjil atau malam Lailatul Qadar. Yang jelas di malam 17 bulan suci Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Annal Quran nazala Lailatul Qadar jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Utuh satu Quran itu 30 juz ke langit dunia. Di dalam satu tempat yang di situ ada namanya Baitul Izzah. Kita ulang-ulang terus, di langit dunia itu ada yang namanya Baitul Izzah. Nah, disitulah ada tulisan Al-Quran 30 juz utuh. Turunnya sekali, enggak berangsur-angsur. Jadi ada dua tempat yang di situ ada tulisan Al-Quran utuh dan turunnya brek sekali. Yang pertama yaitu di Lauh Mahfuz. Itu utuh 30 juz oleh Allah ditulis pakai tinta emas. Dari Lauh Mahfuz diturunkan oleh Allah ke langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah. Itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk nulis. Malaikat Jibril mengimlak atau mendiktekan Al-Quran itu kepada malaikat yang namanya Safaroh. Nah, di langit dunia itu ditulislah oleh malaikat Safaroh, diimlak oleh malaikat Jibril, didikte. Itu 30 juz Al-Quran ada di situ. Kalau dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turunnya berangsur-angsur selama salas wa ishrina sana, 23 tahun. Sesuai kejadian yang terjadi di zaman Nabi, baik yang di Mekah dan juga di Madinah. Maka Allah mengatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Itu dalilnya apa? Turunnya Al-Quran itu sesuai dengan kejadian yang ada yang dialami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunnya Al-Quran itu salah sawasamanu surah di Makkah. Di Mekah itu ada 83 surat. Maknanya kalau turun di Mekah itu ya sebelum hijrah. Di Madinah turun ihda wa talatun, 31 surat. Jadi di Mekah 83, di Madinah 31. Berarti ada 114 surat. Di Al-Quran 30 juz itu kalau dihitung 114 surat. Kalau kitab atau kitab yang diturunkan oleh Allah itu buahnya.
yang wajib kita imani 4, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Tapi keseluruhan kitab Allah itu ada 104 buah kitab suci, ya. 104 buah kitab suci. Yeah. Adapun awal, ya, mana zala di Makkah, yang turun di Mekah itu adalah Iqra, ya. Yang terakhir turun di Mekah surat Al-Ankabut. Ada yang mengatakan Al-Mu'minun, ada yang mengatakan Wailul lil Mutaffifin. Awal surat yang turun di Madinah itu Al-Baqarah. Wa akhiru suratun nazal biha Al-Maidah. Yang terakhir turun di Madinah itu Al-Maidah, ya. Nah, itu kalau umpama yang pertama kali turun ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu secara mutlak, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu awal turunnya apa? Ayat dari Al-Qur'an. Ya. Kalau kita mau tengok jumlah hurufnya Al-Qur'an itu alfu alfin, 1.000.000 wa khamsatu wa ishruna alfan, 25.000, ya. Jadi 1.025.000 huruf Al-Quran. Nah, itulah derajat di surga sesuai dengan jumlah huruf di Al-Quran. Antara satu dengan yang kedua derajat itu jaraknya khamsumi'ati am, 500 tahun akhirat, bukan dunia, ya, 500 tahun. Wa'iddatu ayatihi sittatu alaf, ya. Bilangan ayat Al-Quran itu jumlahnya sittatu alaf, ada 6.000 ditambah situ mi'atin, 600 tambah sittatu wasitun, 66. Tadi berapa? 6.666 ayat. Nah, itu. Okay. Fa'alqamu sa'asu fa'idahiyat alqafu ma ya'fikun. Nah, itu diantara bagian daripada nisfu bihasbil ayatnya. Wallahu alam bishawab. Nah, itu diantara apa? Hitungan-hitungan huruf, kemudian ayat. Kalau kalimahnya jumlahnya ada 7 alfan, 77.000 tambah wa arba'atu mi'atin wa khamsun, 450. Tadi 77.450 kalimat. Nah, itu. Lah kalau Al-Quran di zaman Nabi itu nggak ada yang utuh 30 juz. Sahabat satupun nggak ada yang megang Al-Quran 30 juz seperti yang kita baca sekarang tuh nggak ada, ya. Jadi di zaman Nabi itu Al-Quran masih tercecer, dalam arti di mana-mana ada, di tulang, di pelepah, di daun, di tembok, di mana-mana tuh ada tulisan Al-Quran. Lah para sahabat itu memang orang-orang yang ahli Quran. Setiap kali ada wahyu turun kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, langsung dihafal. Maka banyak di zaman Nabi itu memang rata-rata sahabat itu pada hafal Al-Quran karena nggak punya tulisan utuh 30 juz, ya. Maka dibahasakan ketika di zaman Sayyidina Umar, yang beliau itu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, ya, jadi khalifah, itu beliau juga baru ada tulisan Al-Quran 30 juz, dan itu cuma 1 di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu usulan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, usul kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau umpama Al-Quran itu kita kumpulkan,
kita tulis sehingga menjadi utuh 30 juz. Ya mikirkan kita ini di akhir zaman, kalau nggak ada tulisan 30 juz terus bagaimana kita membaca Al-Quran, kenal dengan Al-Quran. Nah, maka diusulkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun keberatan karena nggak ada contohnya di zaman Nabi. Ketika masih ada Nabi nggak merintah untuk nulis Al-Quran. Nabi sendiri pun nggak menulis Al-Quran. Nah, kalau kita mau nulis Al-Quran itu bagaimana? Apa itu nggak masuk bid'ah? Ya kan? Kalau bid'ah kan menyesatkan, ya. Kalau sesat kan masuk neraka. Sayyidina Abu Bakar ya begitu juga. Ya. Kullu bid'ah dola, wa kullu dolalatin finnar. Ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Maka Sayyidina Umar pun tegas, berani. Ya udah kalau memang alasannya itu saat khalifah, Umar tak tanggung jawab aja. Toh umpama nanti di akhirat gara-gara mengumpulkan Al-Quran kok masuk neraka, biar Umar aja yang masuk neraka. Nah, ya. Ini Sayyidina Umar. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dengan usulannya Sayyidina Umar walaupun dengan berat hati. Akhirnya ditulislah, ditunjuk Zaid bin Sabit Katibul Wahyi, yang menulis wahyu Zaid bin Sabit. Nah, itulah baru terkumpul 30 juz Al-Quran. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar itu memang terjadi pertempuran yang hebat melawan orang-orang yang murtad, sehingga banyak hafidhul Quran yang gugur syahid. Sehingga kalau nggak ditulis itu Al-Quran bahaya. Orang-orang yang hafidh Quran, yang membawa Al-Quran sudah pada berguguran syuhada. Maka itu ganti khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 10 tahun pun Al-Quran yang tertulis di zaman Abu Bakar enggak pernah ditengok Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar enggak pernah melihat Al-Quran itu, enggak pernah dibaca selama 10 tahun. Maknanya ditasih itu tidak. Sampai pindah khalifah Sayyidina Utsman, barulah itu ada pentasehan Al-Quran. Maka ada istilahnya Rosem Usmani, karena waktu itu ditasehnya Al-Quran itu di zaman Sayyidina Utsman. Walaupun sebetulnya yang menulis bukan Sayyidina Utsman, tapi karena perintah Sayyidina Utsman akhirnya terkenallah dengan Rosem Usmani sampai sekarang itu. Kalau di zaman Sayyidina Umar masih tulisan yang nggak ada titik, ya, nggak ada harokat pisan, titik aja nggak ada, antara ba tak sama, ya kan, antara jim kho ha itu sama, nggak ada titiknya. Maka ketika ditasheh Sayyidina Utsman barulah dikasih titik, dikasih wakof, dikasih harokat, biar memudahkan untuk yang baca. Maka kita alhamdulillah dengan barokah perjuangannya Sayyidina Umar, ya, kemudian Sayyidina Utsman, ya, kita membaca Al-Quran dengan mudah. Udah dikasih harokat aja masih susah, apalagi nggak ada titiknya, bisa nggak ada harokat, ya, kayak kita bundul gini, harus belajar kita bundul ini bertahun-tahun baru bisa baca Quran, kan repot. Kapan bacanya kan ini? Maka alhamdulillah dengan perjuangannya para sahabat itu kita bisa menikmati hasilnya, yaitu membaca Al-Quran dengan mudah, yang setiap hurufnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pahala 10 hasanah. Kata Nabi SAW, man qara'a Al-Quran fi shalah wa huwa qa'im falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Orang yang membaca Al-Quran dalam sholat keadaan berdiri, setiap hurufnya itu 100 hasanah. Oh, bukan 10 hasanah lagi. Maka derajat yang pertama, yang paling bagus adalah membaca Al-Quran di dalam sholat, dalam keadaan berdiri. Itu baru dapat 100 hasanah.
Orang yang baca Quran dalam sholat duduk karena nggak mampu berdiri, ya. Maka kata Allahu lahu bikulli harfin khamsina hasanah. Setiap hurufnya dapat pahala 50 hasanah. Lalu derajat yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, falahu bikulli harfin asyru hasanah. Setiap hurufnya baru dapat 10 hasanah. Itu kalau ada wudhu. Kan kadang baca Quran kan nggak ada wudhu, ya. Boleh baca Quran nggak ada wudhu? Boleh. Yang nggak boleh itu nyentuh Al-Quran. Kalau nyentuh Al-Quran nggak ada wudhu, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau baca Al-Quran tanpa ada wudhu boleh, ya. Di luar sholat kok ada wudhu baca Quran itu dapat 10 hasanah. Kalau nggak ada wudhu baru 1 hasanah. Nah, itu. Wa man istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridu al-ajra katabalu bi kulli harfin hasanah. Orang yang mendengarkan sungguh-sungguh Al-Quran yang dibaca, wa huwa yuridul ajra, dan dia ingin pahala dari Allah, katabalahu bi kulli harfin hasanah, maka setiap hurufnya dia dapat 1 hasanah, ya. Kan ada bahasa orang yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca itu pahalanya sama dengan yang baca, ya. Pahalanya sama. Tapi ada dalam riwayat ini yang mendengar bacaan Al-Quran itu pahalanya setiap huruf 1 hasanah. Orang yang baca Al-Quran hatta yakhtimahu kanat lahu indallahi ta'ala da'watun mustajabah. Dan orang yang membaca Al-Quran sampai khatam, ya, seperti yang kita buat. Jadi khataman Al-Quran itu model-model, bisa dengan cara bergiliran, satu baca, estafet terus, seperti tadarusan itu. Bisa dengan kita buat bareng-bareng seperti ini sekali waktu, boleh. Ataukah kita baca sendiri, ya, terus berkelanjutan seperti itu, ya, sampai khatam. Itu juga memang harus menjadi adat kita atau kebiasaan kita. Orang yang baca Al-Quran sampai khatam, ya, kanat lahu indallah, maka dia di sisi Allah itu memiliki da'watun mustajabah, ya, doa yang mustajab. Maka ini tuh kita belum doa nih. Jadi malaikat sudah siap-siap rame di sini nih. Ribuan malaikat menyambut khataman Quran kita, mau ikut bareng doa. Dimanapun di situ ada khataman Quran, malaikat tuh rame-rame berbondong-bondong ikut duduk di situ. Bahkan mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain, tuh di sini ada khataman Quran, ayo bareng duduk ikut doa. Itu seperti itu, ya. Sehingga walaupun hanya 1 orang yang khataman atau beberapa orang yang khataman Al-Quran, maka kita harus bisa merasakan bagaimana kita itu di sini lagi duduk bareng dengan ribuan malaikat yang mau ikut serta doa khataman Quran bersama kita. Maka alhamdulillah dengan adanya Jamiah Khatmil Quran ini, kita bisa menghatamkan Al-Quran bareng-bareng mingguan. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan, di tengah-tengahnya sibuknya kita itu tadarusan pun, alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu untuk khataman bareng-bareng. Semoga apa yang menjadi niat baik kita, semuanya hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Habibi ya Rasulullah.